Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Yari selaku dosen pengampu mata kuliah Penologi dan Viktimologi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Elviana Wulandari dengan NIM 2023 1011 0311 092. Di video kali ini saya akan membahas mengenai hubungan sistem permasyarakatan dan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai sistem pemasyarakatan terlebih dahulu. Sistem pemasyarakatan adalah sistem yang digunakan dalam pelaksanaan pidana penjara di Indonesia. Konsep ini pertama kali muncul pada tahun 1964 melalui Konvensi Dinas Para Pemimpin Kepenjaraan. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya mencari cara yang tepat dan efektif dalam memperlakukan narapidana sudah berlangsung sejak lama. Meskipun begitu, sejak awal diperkenalkannya sistem ini terus diperbaiki karena masih ada berbagai kekurangan dan masalah yang perlu diselesaikan. Setelah kurang lebih dari 27 tahun, Undang-Undang Pemasyarakatan tahun 1995 berlaku. Pemerintah akhirnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan sebagai penggantinya. Perubahan ini dimaksudkan untuk memperkuat sistem yang ada dan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat, terutama dalam penerapan prinsip keadilan restoratif. Dasar pemikirannya adalah bahwa pemasyarakatan memiliki tugas utama untuk memperlakukan narapidana, tahanan, dan klien pemasyarakatan secara manusiawi dan adil. Lalu undang-undang ini membawa beberapa perubahan penting seperti pembaruan asas-asas sistem pemasyarakatan, penguatan kedudukan pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana, serta perluasan dari fungsi dan tujuan pemasyarakatan. Fungsi pemasyarakatan ini tidak hanya berfokus kepada perlakuan terhadap narapidana, anak, atau klien pemasyarakatan, tetapi juga mencakup perlindungan hak-hak tahanan. Salah satu perubahan besar dalam UU Nomor 22 Tahun 2022 adalah dimasukkannya pengaturan tentang pelayanan tahanan yang sebelumnya tidak diatur secara khusus. Sebelumnya, undang-undang yang lama hanya menyebut bahwa urusan perawatan tahanan menjadi kewenangan menteri, sementara itu aturan detailnya diatur melalui PP. Prinsip sistem pemasyarakatan merupakan dasar pemikiran yang menjadi pedoman dalam memperlakukan tahanan, narapidana, dan juga klien pemasyarakatan. Prinsip ini muncul sebagai bentuk perubahan dari sistem kepenjaraan yang lama yang bersifat menghukum menuju sistem yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pembinaan. Berikut uraian mengenai prinsip-prinsipnya secara lengkap. Yang pertama adalah prinsip penghormatan terhadap martabat manusia. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang termasuk narapidana sendiri dan juga tahanan tetap memiliki hak sebagai manusia yang tidak boleh dilanggar. Mereka berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, perlindungan dari kekerasan, dan juga hak untuk beribadah, makan dan minum yang layak, diperlakukan secara tidak merendahkan martabat, dan juga hak komunikasi dengan keluarga. Prinsip ini muncul karena sistem kepenjaraan abad lalu cenderung memandang narapidana sebagai objek hukuman dan bukan sebagai manusia yang memiliki nilai. Dengan prinsip ini, pemasyarakatan menempatkan narapidana sebagai manusia yang tetap harus dihormati. Yang kedua ada prinsip pembinaan dan juga pemulihan. Prinsip ini menyatakan bahwa tujuan utama narapidana bukan semata-mata menghukum, melainkan memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi kejahatannya. Oleh karena itu, pemasyarakatan menerapkan berbagai program pembinaan seperti pendidikan formal dan non-formal, pelatihan kerja, kegiatan keagamaan, dan juga konseling, lalu ada juga rehabilitasi narkotika, lalu pembinaan mental dan juga karakter. Pembinaan ini penting agar narapidana keluar dari lembaga pemasyarakatan dengan kemampuan dan sikap baru yang lebih positif. Lalu yang ketiga ada prinsip keadilan restoratif justice atau keadilan restoratif. Prinsip ini menekankan bahwa pemidanaan harus mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban dan juga masyarakat. Fokusnya bukan hanya pada pelaku kejahatan, tetapi juga bagaimana korban dapat pulih, bagaimana kerugian yang timbul dapat diperbaiki atau dipulihkan, bagaimana pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, dan juga bagaimana masyarakat kembali menerima pelaku setelah dibina. Prinsip ini sangat berbeda dari sistem penghukuman tradisional yang hanya berfokus kepada dalam
berfokus kepada pelaku dalam pemasyarakatan, hubungan sosial ini juga dipulihkan agar konflik itu tidak berulang. Lalu yang keempat ada prinsip reintegrasi sosial. Reintegrasi sosial adalah proses mempersiapkan warga binaan agar dapat kembali hidup normal di masyarakat setelah selesai menjalani masa narapidana. Prinsip ini diwujudkan melalui program asimilasi pembebasan bersyarat, bimbingan lembaga luar oleh Balai Pemasyarakatan atau BAPAS, kerja sosial, dan juga pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lalu tujuan dari prinsip ini adalah agar narapidana tidak melakukan kejahatan karena mereka sudah siap bekerja, bersosialisasi, dan juga menjalani kehidupan yang wajar. Lalu yang kelima, ada prinsip non-diskriminasi. Prinsip ini mengatur bahwa setiap warga binaan harus diperlakukan secara sama tanpa melihat suku, agama, ras, status sosial, kelamin, kondisi ekonomi, atau juga latar belakang lainnya. Lalu setiap warga binaan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan juga pembinaan. Lalu yang keenam ada prinsip pengamanan dan juga ketertiban. Meskipun prinsip pemasyarakatan bersifat manusiawi, aspek keamanan tetap penting bagi narapidana. Prinsip ini memastikan keamanan lembaga, mencegah kaburnya tahanan atau narapidana, mencegah peredaran barang terlarang seperti narkotika atau senjata tajam, mencegah kekerasan antar warga binaan, dan juga mencegah kekerasan antar warga binaan. Lalu prinsip ini juga menekankan keseimbangan antara pendekatan pembinaan dan juga keamanan fisik. Lalu yang ketujuh ada prinsip tanggung jawab negara. Prinsip ini menegaskan bahwa negara bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan hak-hak warga binaan, keamanan dan ketertiban lembaga pemasyarakatan, penyediaan fasilitas dan sarana yang layak, lalu juga serta pembinaan yang sesuai standar internasional. Lalu prinsip ini menekankan bahwa pemasyarakatan itu bukan hanya sekedar tugas dari petugas lapas, tetapi juga kewajiban dari negara secara keseluruhan. Lalu yang kedelapan ada prinsip kemanusiaan dan juga keadilan. Prinsip ini menggabungkan antara nilai kemanusiaan dan keadilan hukum, yang artinya pemidanaan harus berjalan dengan adil, juga pelaksanaan pembinaan harus mengedepankan rasa kemanusiaan dan tidak boleh ada penyiksaan dan perlakuan kejam, dan setiap tindakan harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Lalu tujuan dari pemidanaan itu sendiri adalah pemidanaan adalah proses pemberian atau penjatuhan sanksi kepada negara oleh seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawabannya atas perbuatannya. Nah, pemidanaan merupakan tahap akhir dalam sistem peradilan pidana, di mana hakim menetapkan jenis, bentuk, dan berat ringannya hukuman narapidana. Secara sederhana, pemidanaan dapat dipahami sebagai keputusan negara untuk memberikan akibat hukum kepada pelaku kejahatan melalui hukuman tertentu, seperti pidana penjara, pidana denda, kerja sosial, pembinaan, atau bentuk pidana lainnya. Dalam pandangan ilmu hukum, pemidanaan tidak hanya dimaknai sebagai tindakan memberikan penderitaan atau pembalasan kepada pelaku, tetapi juga sebagai upaya penegakan hukum, memulihkan ketertiban masyarakat, serta mencegah terjadinya kejahatan. Pemidanaan selalu terkait dengan tujuan-tujuan tertentu seperti pencegahan, perlindungan masyarakat, perbaikan pelaku, dan juga pencapaian dari keadilan itu sendiri. Oleh karena itu, pemidanaan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi harus berdasarkan hukum yang jelas. Proses peradilan yang adil dan pertimbangan yang manusiawi itu merupakan tujuan dari pemidanaan. Lalu tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah untuk memberikan respon atas terjadinya suatu tindak pidana dengan cara menegakkan norma hukum serta memulihkan ketertiban yang terganggu. Pemidanaan tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi juga jauh merupakan upaya menjaga keseimbangan antara hak masyarakat, hak korban, dan juga hak pelaku itu sendiri. Dalam perkembangannya dapat dipahami secara sempit, pemidanaan ini adalah alat balas dendam negara, bukan alat balas dendam negara, melainkan sebagai instrumen untuk menciptakan rasa aman, adil, dan juga tertib dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, tujuan pemidanaan harus dikaitkan dengan usaha
untuk menciptakan keadilan sekaligus kemanfaatan. Secara filosofis, pemidanaan memiliki beberapa tujuan utama. Yang pertama, memenuhi tuntutan keadilan melalui pemberian pembalasan yang sepadan terhadap pelaku kejahatan. Pembalasan ini dipandang penting agar norma hukum dapat dihormati dan juga rasa keadilan masyarakat tidak terganggu. Yang kedua, pemidanaan ditujukan untuk mencegah kejahatan di masa depan, baik pencegahan umum maupun pencegahan khusus. Pencegahan umum berfungsi memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan, sedangkan pencegahan kasus diarahkan untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya. Selain itu, pemidanaan bertujuan untuk memberikan pembinaan dan juga rehabilitasi kepada pelaku melalui pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada perbaikan. Pelaku kejahatan dipandang sebagai individu yang masih memiliki potensi untuk berubah dan dapat dikembangkan menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat. Oleh karena itu, dalam konsep modern, pemidanaan harus mengedepankan aspek pendidikan, pembinaan, dan juga kesiapan pelaku agar bisa kembali ke masyarakat. Tujuan ini sejalan dengan prinsip sistem pemasyarakatan yang sedang berlaku di Indonesia. Lalu, saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan dalam KUHP nasional. Dapat dipahami dari cara negara memandang perbuatan pidana dan juga bagaimana negara memperlakukan orang yang melakukan kejahatan, di mana di Indonesia sendiri tujuan dari pemidanaan menurut KUHP baru itu tidak hanya melihat hukuman sebagai pembalasan, tetapi lebih menekankan kepada perbaikan agar mereka bisa kembali hidup wajar di masyarakat. Pandangan ini sangat berkaitan dengan sistem pemasyarakatan yang sejak awal memang dibangun untuk membina narapidana, bukan menyiksa atau membalaskan dendam atas perbuatannya. Tujuan dari pemidanaan dalam KUHP baru menyatakan bahwa hukuman dijatuhkan untuk menegakkan keadilan, melindungi masyarakat, dan juga mencegah terjadinya kejahatan, memperbaiki pelaku, dan juga memulihkan hubungan antara pelaku dan juga korban dan masyarakat. Rumusan tujuan ini menunjukkan bahwa pemidanaan bukan hanya soal memasukkan seseorang ke penjara, tetapi juga mengupayakan perubahan dari diri para pelaku agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama. Inilah titik pertemuan utama antara konsep pemidanaan dan juga sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan menjadi wadah pelaksanaan ide-ide tersebut karena seluruh proses pembinaan dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, ataupun melalui program-program integrasi. Sistem pemasyarakatan sendiri memiliki orientasi yang sangat menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan. Pelaku kejahatan dipandang sebagai manusia yang bisa berubah dan perlu kesempatan untuk memperbaiki diri. Oleh sebab itu, berbagai program seperti pendidikan, pelatihan kerja, bimbingan mental, konseling, hingga program reintegrasi di sosial disusun untuk mendukung tujuan pemidanaan. Dalam hal ini, peran pemasyarakatan menjadi sangat penting karena lembaga pemasyarakatan menjadi tempat pelaksanaan seluruh proses rehabilitasi pelaku. Dengan kata lain, jika tujuan pemidanaan ingin tercapai, maka sistem pemasyarakatan harus berjalan dengan baik dan juga efektif. Lalu, KUHP baru juga menekankan pentingnya keadilan restoratif, yaitu penyelesaian yang berfokus kepada pemulihan hubungan dan pemulihan kerugian korban, bukan semata-mata menghukum pelaku. Pendekatan ini sangat sejalan dengan semangat sistem pemasyarakatan yang ingin mendorong narapidana untuk bertanggung jawab, menyadari kesalahannya, serta memperbaiki kehidupan masyarakatnya. Lalu proses pemasyarakatan memberikan ruang bagi narapidana untuk memperbaiki diri secara bertahap melalui sistem pembinaan, asimilasi, dan juga integrasi sosial. Nah, semua ini merupakan bentuk penerapan nyata tujuan pemidanaan yang lebih modern dan juga humanis. Lebih jauh lagi, hubungan antara keduanya terlihat dari cara negara memperlakukan narapidana. KUHP menegaskan bahwa narapidana tidak boleh merendahkan martabat manusia. Pemidanaan tidak boleh merendahkan martabat manusia. Hal ini sejalan dengan asas pemasyarakatan yang menekankan perlakuan manusiawi, pemenuhan hak-hak warga binaan, serta perlindungan terhadap kehidupan dan kesehatan narapidana.
Artinya, walaupun seseorang dijatuhi pidana, ia tetap memiliki hak-hak dasar yang wajib dihormati. Poin ini menunjukkan bahwa pemidanaan dan pemasyarakatan bekerja dalam satu garis yang sama, menghukum tetapi tetap juga menjaga nilai kemanusiaan. Selain itu, KUHP baru juga memperluas bentuk-bentuk pidana seperti pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan juga pidana denda. Jenis-jenis pidana alternatif ini juga membantu mengurangi ketergantungan kepada pidana penjara sekaligus mendukung tujuan pemidanaan yang ingin mendorong perubahan perilaku dengan cara yang lebih efektif dan tidak selalu harus memisahkan mereka dari keluarga dan juga masyarakat. Sistem pemasyarakatan ikut berperan dalam mengawasi dan membina pelaku yang menjalani pidana alternatif sehingga hubungan antara kedua konsep ini semakin kuat dan juga nyata dalam praktiknya. Secara keseluruhan, sistem pemasyarakatan adalah alat utama negara untuk mewujudkan pemidanaan dalam KUHP nasional. Pemidanaan memberikan arah dan juga tujuan, sedangkan pemasyarakatan menjalankan dan juga mewujudkan tujuan tersebut melalui pembinaan, pengawasan, perawatan, dan juga reintegrasi sosial narapidana. Tanpa sistem pemasyarakatan, tujuan pemidanaan seperti rehabilitasi pelaku, perlindungan masyarakat, dan juga pencegahan kejahatan tidak akan tercapai secara efektif. Dengan demikian, hubungan antara keduanya bersifat langsung, saling menguatkan, dan tidak dapat dipisahkan. Selain itu, hubungan antara sistem pemasyarakatan dan juga tujuan pemidanaan semakin terlihat ketika negara menempatkan pemasyarakatan sebagai bagian dari proses hukum yang berkesinambungan. Bahkan sekedar tahap akhir setelah putusan pengadilan. Dalam konteks KUHP nasional, pemidanaan dapat dipahami sebagai rangkaian tindakan yang dimulai sejak seseorang ditetapkan sebagai tersangka, kemudian terdakwa, hingga menjadi narapidana dan juga kembali lagi ke masyarakat. Tahap-tahap inilah sistem pemasyarakatan memegang peran besar untuk memastikan bahwa proses pemidanaan tidak berakhir pada vonis, tetapi juga benar-benar memberikan perubahan bagi pelaku. Melalui pendekatan ini, pemasyarakatan berfungsi memastikan bahwa seseorang tidak hanya dihukum tetapi juga dibimbing agar dapat kembali menjalani kehidupan yang baik di masyarakat. Lalu implementasi sistem pemasyarakatan juga berperan dalam menekankan angka residivisme atau pengulangan tindakan pidana dengan memberikan pembinaan yang tepat seperti konseling, pemberdayaan ekonomi, pelatihan keahlian, dan juga penguatan mental. Pemasyarakatan berusaha menghilangkan faktor-faktor yang dapat mendorong seseorang kembali melakukan kejahatan setelah bebas. Hal ini selaras juga dengan tujuan pemidanaan dalam KUHP yang ingin mencegah pelaku melakukan kejahatan lagi. Ketika narapidana memiliki kesempatan belajar, bekerja, serta mendapatkan dukungan psikologis yang memadai, maka peluang mereka untuk kembali ke jalur kejahatan lagi itu semakin sempit. Dengan demikian, pemasyarakatan menjadi wujud nyata dari pencegahan khusus yang dirumuskan dalam teori pemidanaan. Lebih jauh lagi, hubungan ini juga terlihat dari cara pemasyarakatan memandang pelaku kejahatan sebagai bagian dari masyarakat yang perlu dipersiapkan untuk kembali berbaur kepada masyarakat. Program integrasi seperti cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, dan juga asimilasi bertujuan memastikan bahwa peralihan narapidana dari lembaga pemasyarakatan ke lingkungan masyarakat terjadi secara bertahap dan juga terarah. Pendekatan ini berakar dari tujuan pemidanaan yang menekankan bahwa reintegrasi sosial sebagai bagian penting dari penyelesaian tindak pidana. Sementara sistem pemasyarakatan memastikan bahwa pelaku tidak dilepaskan begitu saja tanpa persiapan, tetapi juga dibantu agar mampu berfungsi kembali ke dalam sosial masyarakat yang baik. Setelah itu, salah satu aspek penting lainnya adalah bahwa pemidanaan dalam KUHP baru dan juga sistem pemasyarakatan sama-sama menolak praktik dehumanisasi atau perlakuan yang merendahkan martabat narapidana. Prinsip ini muncul karena negara sendiri menyadari bahwa hukuman yang mengabaikan nilai kemanusiaan justru berpotensi menimbulkan masalah baru, baik bagi pelaku maupun masyarakat. Sistem pemasyarakatan melalui prinsip seperti perlakuan manusiawi, penghormatan hak asasi, dan juga pembinaan yang konstruktif berupaya menciptakan lingkungan yang mendorong perubahan bukan
yang menambah penderitaan. Dengan demikian, tujuan pemidanaan menekankan keseimbangan antara keadilan, kemanusiaan, dan juga kemanfaatan dapat terwujud secara nyata melalui pelaksanaan pemasyarakatan. Dalam rangka yang lebih luas, hubungan antara pemasyarakatan dan juga tujuan pemidanaan juga memperlihatkan bagaimana negara ingin membangun sistem peradilan pidana yang lebih modern. Sistem peradilan ini tidak hanya berfokus kepada penghukuman, tetapi juga adanya upaya pencegahan, perbaikan sosial, dan juga penyelesaian konflik. Pemasyarakatan menjadi salah satu instrumen utama untuk mewujudkan visi dan misi tersebut karena berada di ujung rantai sistem peradilan yang menentukan apakah pemidanaan benar-benar memberikan perubahan positif atau justru menimbulkan persoalan baru. Dengan adanya program pembinaan pengawasan yang manusiawi, pemasyarakatan membantu sistem hukum untuk mencapai dampak yang jangka panjang, yaitu terciptanya masyarakat yang lebih aman, lebih tertib, dan juga lebih berkeadilan. Pada akhirnya, hubungan antara sistem pemasyarakatan dan juga tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional merupakan hubungan yang saling menguatkan. KUHP memberikan arah, prinsip, dan juga tujuan pemidanaan, sedangkan sistem pemasyarakatan melaksanakan dan mewujudkan tujuan tersebut melalui berbagai program pembinaan, pengawasan, perlindungan hak, dan juga reintegrasi sosial. Keduanya bergerak dalam suatu kesatuan untuk memastikan bahwa pemidanaan bukan hanya memberi hukuman tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk berubah serta melindungi masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan tidak hanya menjadi bagian akhir dari proses hukum, melainkan juga sebagai jantung dari keberhasilan tujuan pemidanaan nasional. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.